Are you ready for it? Topik materi yang akan saya bahas pada hari ini yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, kedua pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling, dan terakhir yaitu contoh kasus teori. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian filsafat tentang sifat manusia serta model psikoterapi dan konseling. Ada 5 macam prinsip psikoanalisis. Yang pertama yaitu prinsip mencari kesenangan adalah kecenderungan individu yang berperilaku disebabkan oleh dorongan atau motivasi untuk memenuhi hasratnya guna memperoleh kesenangan dan dalam beberapa situasi digunakannya untuk menghindari rasa sakit atau penderitaan. Yang kedua, prinsip realitas menjelaskan bahwa individu harus mengorbankan atau menunda rasa senang untuk tidak disegerakan mereka peroleh, melainkan mereka harus bersifat realistik. Yang ketiga, prinsip mengurangi ketegangan. Prinsip ini muncul ketika individu ingin memperoleh kesenangan, namun ia harus berhadapan pada realitas yang ada bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. 4. Prinsip dualitas lebih menitik beratkan bahwa segala sesuatunya memiliki pasangan-pasangan Yang kelima, prinsip pengulangan kumulasi. Prinsip yang menjelaskan bahwa perilaku individu terkadang mirip dengan binatang ketika individu meniru dan melanjutkan perilaku. Yang selanjutnya yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling psikoanalisis. Yang pertama, membawa klien keluar dari dorongan-dorongan yang ditekan. Yang kedua, menghidupkan kembali ke masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpress. Yang ketiga, membantu klien menciptakan suasana yang teknik konseling psikoanalisa. Yang pertama yaitu konselor menciptakan suasana komunikasi antar pribadi yang merealisasikan segala kondisi. Yang kedua yaitu konselor menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka. Yang kedua yaitu konselor menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka yang meyakinkan dia diterima dan dipahami. Yang ketiga yaitu konselor memungkinkan klien untuk mengungkapkan seluruh perasaannya secara jujur, lebih memahami diri sendiri, dan mengembangkan suatu tujuan perubahan dalam diri sendiri dan perilakukannya. Behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor pada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilih sendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan behavioristik adalah sebagai refleksi masalah konseling, dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Gunaan teori behavioristik. Pendekatan behavioristik merupakan usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Dan selanjutnya yaitu konsep dasar teori behavioral. Menurut Surya 1988 menyatakan bahwa ada 3 macam hal yang dapat memberi penguatan. Yang pertama yaitu positive reinforce, yang kedua negative reinforce, yang ketiga yaitu consequential natural stimuli. Metode konseling behavioral. Yang pertama yaitu operant learning, pendekatan yang menekankan pada perilaku klien. Yang kedua yaitu social modeling. Pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan. Yang ketiga yaitu cognitive learning. Metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien. Yang keempat yaitu emotional learning. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Yang terakhir yaitu contoh kasus teori behavioral yang ada di lingkungan saya, yaitu seorang Eko merupakan bocah berusia 18 tahun yang mogok sekolah karena ia terkena dampak negatif dari teman-temannya yang sering bolos sekolah dan memilih untuk merokok,
ini diimplementasikan dalam teori behavioral karena pendekatan behavioral menekankan pentingnya lingkungan dalam proses pembentukan perilaku. Sebab dari itu, pentingnya sebagai remaja untuk memilih lingkungan yang baik dan sehat.